silakan dinikmati dan semoga nama semangat tentang selama ini kan. Kalau kerja, kamu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina wa qudwatina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan petang hari ini kita bisa bertemu kembali, kita bisa meneruskan kajian kita, pembahasan kita tentang masalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang eh, sabar ya terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana nilai-nilai ketauhidan mendasari di dalam sifat sabar ya terhadap apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang pertama, sabar disebutkan oleh para ulama artinya adalah al-imsak, yaitu menahan. Ya, orang sabar artinya orang yang mampu menahan. Menahan apa? Yang pertama adalah menahan lisan, ya, tidak berkeluh kesah, menahan tangan, ya, menahan anggota badan dari melampiaskan. Ya, jadi orang yang dikatakan sabar adalah orang yang mampu menahan dirinya. Ya, menahan dirinya, menahan ucapannya, menahan perbuatannya, tidak memperturutkan hawa nafsunya. Ya, ini eh, pengertian sederhana daripada sabar. Kalau kita lihat di dalam penjelasan-penjelasan ulama, sabar nanti bisa dirinci lagi. Ya, dirinci dalam beberapa rincian. Di antaranya misalkan adalah kita sabar dalam ketaatan. Ya, namanya kita menjalankan ketaatan kepada Allah pun perlu kesabaran. Ya. Kalau kita tidak sabar ya, kita tidak bisa menjalankan dengan baik. Begitu juga kita perlu sabar dalam kemaksiatan. Artinya perlu menahan diri, ya, menahan sekuat mungkin kita tidak terjatuh dalam kemaksiatan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah kita sabar di dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, sabar dalam kita mensikapi apa-apa yang menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taghabun ya. Di ayat 11 dikatakan ma asaba min musibatin illa biidznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim. Ya. Tidaklah musibah menimpa seseorang kecuali dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang mengimani ya Allah Subhanahu wa taala artinya dia mengimani kalau musibah ini ya ditakdirkan oleh Allah maka yahdi qalbahu. Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Ya, jadi orang kalau dia ditimpa musibah langsung dia sadar sepenuh hati bahwasanya tidaklah terjadi musibah ini kecuali karena memang sudah ditakdirkan oleh Allah. Maka orang yang seperti ini hatinya langsung kuat, hatinya langsung benar-benar tegar dalam menghadapi musibah itu. Kenapa? Karena Allah langsung yahdi qalbah. Allah akan Allah berikan petunjuk ke dalam hatinya itu. Kemudian wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah mengetahui segala sesuatunya. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sabar ini masuk dalam seluruh ibadah ya. Jadi
sabar itu masuk dalam seluruh ibadah. Sehingga orang-orang yang bersabar berarti ibadahnya pasti bagus. Orang yang sabar perilakunya pasti bagus. Sehingga begitu ibadah didominasi oleh kesabaran, maka ibadah itu pahalanya sangat besar. Kenapa puasa itu pahalanya sangat besar? Karena orang berpuasa menahan segala-galanya tadi. Dan itu adalah kesabaran. Sehingga pengertian puasa dengan pengertian sabar itu sama. Artinya apa? Imsak, menahan. Orang berpuasa adalah menahan dari yang membatalkan dari subuh sampai maghrib. Nah, orang sabar yang menahan diri tadi dari segala sesuatu yang kemudian menjadikan dia tidak sabar. Maka setiap ibadah yang membutuhkan kesabaran dan semakin besar kesabaran dalam ibadah tersebut, maka semakin besar pahala ibadah itu. Ya. Maka Allah berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Ya, sesungguhnya Allah akan membalas orang-orang yang sabar dengan balasan yang tidak terhitung lagi. Ya, jadi kalau orang itu penyabar, Bapak Ibu sekalian, penyabar artinya dia bisa bawaan lahirnya memang penyabar, atau dia memang melatih dirinya sabar. Nah, orang-orang seperti ini pahalanya nggak terhitung lagi. Dan iman itu sangat membutuhkan kesabaran, Pak. Bahkan dikatakan tidak ada iman tanpa kesabaran. Disebutkan dalam hadis, manzilatus sabri 'alal iman kamanzilati ra'si 'alal jasad. Ya. Kedudukan sabar dalam iman seperti kedudukan kepala kita untuk tubuh kita. Jadi kita tidak mungkin hidup tanpa kepala. Begitu juga, tidak mungkin seseorang dikatakan beriman tanpa kesabaran. Ya, sehingga mau tidak mau, ya, misalkan kita jadi orang yang tidak sabaran, mau tidak mau harus belajar sabar. Ya, harus itu, harus ya. Dan begitu juga sungguh beruntung orang-orang yang dia punya bawaan lahirnya penyabar. Itu luar biasa, ya. Maka orang-orang penyabar seperti ini pun dalam diri dikatakan pahalanya seperti orang yang puasa sepanjang masa. Ya, kalau dia memang menjadi orang yang penyabar itu. Nah, begitu banyak pahala yang Allah janjikan kepada orang-orang yang kemudian betul-betul dia bisa melatih dirinya menjadi seorang penyabar. Nah, dalam ayat ini, Bapak Ibu sekalian, salah satu cara bagaimana kita tegar dalam menghadapi musibah sebesar apapun adalah tumbuhkan kesadaran dalam diri kita musibah itu terjadi karena diizinkan oleh Allah. Sebab kalau tidak diizinkan tidak mungkin akan terjadi, Bang. Ya, itu tidak mungkin akan terjadi. Dan ini adalah bagian dari takdir. Bagian dari takdir yang kemudian harus kita imani. Ya, iman kepada takdir. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Ya. Kami ciptakan seluruh makhluk itu, segala sesuatu seluruh makhluk itu dengan takdirnya masing-masing. Jadi apa yang kita jalani selama ini Bapak Ibu dalam keseharian kita, itulah takdir kita. Namanya takdir kita, kita tidak bisa mengelak lagi. Ya. Kalau itu memang harus berlaku pada kita, maka apa? Kita harus betul-betul siap dan bisa ridho menerimanya. Ya, kita nggak bisa, Pak. Takdir itu berlaku kepada kita. Kita mau menghindar kemanapun tidak akan bisa. Tidak akan bisa itu. Nah, maka ada di dalam buku-buku tafsir dikatakan tentang ayat ini yang dimaksud siapa orang-orang yang kemudian ditimpa musibah, kemudian dia beriman dalam ayat ini dikatakan adalah warrajulu tusibuhul musibah fa'lam faya'lam anha min indillah fayarda wa yusallim. Ya. Jadi yang dimaksud ayat ini, orang kalau ditimpa musibah kemudian dia bisa tegar menghadapinya adalah orang-orang yang di saat ditimpa musibah dia mengetahui musibah ini bagian takdir Allah yang harus diterima. Setelah itu apa? Fayarda wa yusallim. Setelah itu dia ridho dan dia menerimanya. Ya. Jadi
Ridho itu apa, Bapak Ibu? Ridho itu menerima dengan senang hati. Jadi orang dikatakan ridho kalau dia bisa menerima tanpa ada apa ya Bapak? Tanpa ada keluh kesah, ngersulo, nggak ada. Marah itu nggak boleh. Jadi orang dikatakan ridho adalah di saat dia bisa menerima tanpa ada marah, tidak ada keluh kesah, ngersulo itu tidak ada. Itu namanya ridho. Ya. Kemudian wa yusalim dan dia sudah menyerahkan kepada Allah. Dia serahkan betul. Dia terima tanpa ada marah tadi, kemudian dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu musibah ya sudah, langsung kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya semuanya kembali kepada Allah. Semuanya Allah yang mengatur. Kita mau menghindar seperti apapun nggak bisa. Kita mau menolak seperti apapun tetap nggak bisa. Justru semakin kita menolak, semakin terasa sakit musibah itu. Masalahnya di situ. Sehingga nggak ada pilihan bagi kita. Nggak ada pilihan bagi kita. Kecuali apa? Ridho kan. Ridho lah kan. Bagaimana kita bisa ridho dengan apa yang ditetapkan oleh Allah SWT. Kenapa? Karena itu adalah bagian dari perjalanan yang harus kita lewati. Tidak bisa tidak itu. Nah, maka dalam riwayat dikatakan, barang siapa ridho, falahu ridho. Barang siapa yang dia bisa menerima dengan baik apa yang Allah takdirkan, maka Allah juga akan ridho kepadanya. Ya. Jadi Allah akan cinta meridhoi orang-orang yang bisa ridho dengan apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang bisa menghadapi ujian dengan baik, Bapak Ibu, adalah orang-orang yang seperti ini. Dia langsung ingat betul, dia terima, ini bagian yang harus dijalani, setelah itu dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan berhenti di situ, Bang. Kita berdoa, Allahumma ajurni, ya Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berikanlah eh, pahala atas musibah ini, wakhluf lima khairumin. Dan berikan ganti yang lebih baik. Ya, jadi kalau kita diberikan ujian Bapak Ibu sekalian, kita ridho, setelah itu kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, setelah itu berdoa, ya Allah, berikan pahala atas musibah ini. Biar kita nggak sia-sia. Kita berikan pahala atas musibah ini dan gantilah yang lebih baik. Gantilah yang lebih baik. Maka siapapun orang yang kemudian diberikan musibah, dia bisa ridho dan dia berdoa dengan doa ini, maka pasti Allah ganti yang lebih baik. Ya. Dulu ada seorang sahabiah, ya. Suaminya meninggal. Ya, suaminya meninggal. Kemudian apa? Dia berdoa seperti ini, Allahumma hjurni fi musibati wasluh li khairumin. Ya Allah, berikan pahala atas musibah meninggalnya suamiku dan gantilah yang lebih baik. Setelah masa idah beliau selesai, beliau dilamar sama Abu Bakar. Beliau nggak mau. Kenapa? Beliau merasa Abu Bakar masih selevel dengan suaminya, almarhum suaminya. Beliau dilamar Umar, beliau tolak lagi. Merasa suaminya juga masih selevel. Dan betul, akhirnya beliau dilamar sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan betul-betul mendapatkan ganti lebih baik dari suaminya itu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, siapapun ya kita diberikan musibah, bisa ridho dan berdoa agar diganti, diberikan pahala, maka betul-betul Allah akan berikan pahala dan ganti yang lebih baik. Sehingga apa? Orang-orang yang menyadari seperti ini, mereka tegar dalam menghadapi ujian. Mereka tidak keluh kesah, ya mereka sabar tadi, mereka tidak keluh kesah, tidak marah-marah, kan gitu. Tidak mencari kambing hitam kemana-mana. Tidak akan menyalahkan siapapun, mencari siapa yang salah, menyalahkan sana sini, tidak. Kenapa? Ini bagian yang harus kita terima dan harus kita jalani. Kita mau menyalahkan siapapun, kira-kira menyelesaikan masalah ini? Tidak. Musibah terjadi, kita mau menyalahkan siapapun nggak bisa. Tidak akan membatalkan musibah itu, tidak akan. Pasti itu akan terjadi, tetap terjadi pada diri kita itu. Nah,
Maka di sini Bapak Ibu sekalian, jadi ini pemahaman seperti ini harus tertanam kuat di dalam diri kita sebagai bentuk iman kita kepada takdir. Segala sesuatu terjadi di muka bumi ini sudah ada takdirnya dari Allah. Bahkan apa? Eh, Pertama kan gitu ya. Pertama yang Allah ciptakan itu pena, Bang. Kolam pena itu ballpoint ya kalau kita pensil itu. Nah, setelah Allah ciptakan pena, Allah perintahkan, "Uktub, tulislah." Nah, pena ini bicara kepada Allah, apa yang harus saya tulis? Allah bilang, "Uktub kulla syai' hatta taqumas sa'ah." Tulis segala sesuatu sampai terjadinya kiamat. Ya. Maka itu sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Bapak Ibu. Itu sebelum Allah menciptakan manusia, belum diciptakan. Tapi yang pertama diciptakan pena itu, dan setelah itu mencatat seluruh takdir ya sampai terjadinya hari kiamat. Maka duduknya kita sore ini Bapak Ibu sekalian itu sudah dicatat 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi sebelum langit dan bumi ada, kita sudah dicatat. Sore ini siapa yang ngaji, ya, yang duduk di masjid ini membahas apa, itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu. Kenapa? Itu dalam catatan Lauhil Mahfuz, catatannya Allah Subhanahu. Nah, itu takdir itu sudah berlaku. Dan itu pasti akan berlaku di situ. Nah, sehingga tidak ada pilihan bagi kita, memang kita belajar untuk bisa ridho tadi, bisa bersabar, menerima, dan kita tetap tidak rugi. Walaupun kita diberikan musibah. Ya. Apalagi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita harus kembalikan namanya Allah itu maha baik. Allah itu lebih kasih sayang daripada orang tua kita. Sehingga segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah pasti isinya adalah kebaikan. Ya, isinya adalah kebaikan. Cuman kadang manusia memang kadang belum tahu apa sih hikmah di balik ini. Coba mungkin Bapak Ibu merenung, pernah mungkin kecewa sekali, mungkin marah sekali kan begitu. Ternyata setelah sekian waktu baru sadar. Oh, ternyata harus begini. Jadi ini kadang jadi manusia terburu-buru Pak ya. Jadi kita harus selalu berprasangka baik sama Allah ya, berprasangka baik. Allah itu pasti baik. Takdir Allah pasti baik ya. Bahkan ketetapan Allah lebih baik dari keinginan kita. Ya. Belum tentu segala sesuatu yang kita inginkan baik untuk kita. Tapi takdir Allah pasti baik untuk kita. Ini kita harus begitu. Kenapa? Ini bagian rukun iman, iman kepada takdir. Ya, kalau kita kemudian tidak seperti ini, kita masalah di pondasi iman kita. Nanti iman kepada takdir kita jadi masalah. Orang yang beriman kepada takdir, Bapak Ibu sekalian, dia tidak akan jumawa. Dia tidak akan jumawa. Kenapa? Dia sadar betul kita meraih ini, kita dapat ini bukan semata-mata karena kehebatan kita, tapi karena memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tidak mungkin akan menyombongkan diri merasa hebat, kuat, saya punya prestasi begini begitu. Tidak usah. Kenapa? Anda meraih itu sudah dicatat sebelum kamu lahir. Sebelum manusia ada, sudah dicatat itu harus berlaku seperti itu. Sehingga orang-orang yang kemudian diberikan berbagai kebaikan, dia tidak lalai kepada Allah, tidak jumawa, tidak menyombongkan diri. Begitu juga orang-orang yang mengimani takdir dengan kuat, dengan baik, Bapak Ibu sekalian, dia itu tidak akan pernah putus asa dalam hidup. Tidak akan berputus asa. Ya. Kenapa? Allah itu ala kulli syai'in qadir. Bagi Allah itu Allah Maha mampu terhadap segala sesuatunya. Ya. Mungkin kita lemah, tapi betapa banyak orang lemah fisiknya tapi kuat ya. Kemudian mendapatkan berbagai kebaikan. Banyak orang yang lemah secara fisik, doanya sampai kepada Allah. Ya, Allah ijabah, Allah kabulkan itu. Ya, jadi di situ kita melihat bahwasanya dengan iman kita kepada takdir, kita tidak jumawa di saat kita mendapatkan kebaikan, dan kita juga tidak akan pernah putus asa di saat kita kemudian mengalami kegagalan. Ya, kenapa? Karena kewajiban kita cuma ikhtiar, Bapak Ibu sekalian. Betul tidak? Kita hanya ikhtiar, kita hanya berusaha.
Adapun hasilnya tetap di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak perlu putus asa dalam kehidupan itu. Nah, kemudian yang seterusnya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, eee, Nabi pernah, menyampaikan satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Itsnatani fin nasi huma bihim kufrun." Ya. Ada dua perkara pada manusia yang itu masuk kategori kekufuran. Ya, dihindari betul dua perkara ini. Pertama apa? At-ta'nu fin nasab. Ya, yaitu mencela keturunan. Jadi mencela seseorang yang itu nggak ada sangkut pautnya dengan manusia karena itu takdirnya Allah. Ya, artinya orang terlahir di muka bumi ini, Bapak Ibu, manusia itu nggak bisa pesan. Dia harus lahir dari keluarga seperti apa, dari orang tua seperti apa, dia nggak bisa. Orang tidak bisa pesan lahir fisiknya harus begini, nggak bisa. Semua kita lahir di muka bumi ini, kita terima apa yang sudah jadi ketetapan Allah. Kalau kita bisa pesan, kita mungkin lahirnya di Mekah saja, Bang Ini. Kan itu ya. Lahir di Mekah, di keluarga raja kan gitu, ulama. Tapi kita nggak bisa. Sehingga setiap manusia yang lahir itu adalah ketetapan Allah SWT. Bagaimanapun rupanya, bagaimanapun kondisinya, itu tidak boleh dicela. Karena mencela makhluk berarti mencela Khalik. Mencela yang diciptakan berarti mencela yang menciptakan. Ya. Misalkan Bapak Ibu buat sesuatu, Ibu-ibu misalkan masak, ya masak. Kemudian di saat makanannya dimakan, dicela, maka ibu-ibu pasti juga akan tersinggung. Maka kalau kita mencela makanannya, berarti mencela yang masak juga. Begitu juga di saat seseorang itu mencela orang lain yang berhubungan dengan takdirnya, ketetapan Allah, berarti dia mencela Allah yang menciptakan segala sesuatu itu. Ya, maka tidak boleh kita merendahkan orang-orang yang mungkin secara fisik, ya, secara mereka itu kemudian mendapatkan ya tidak seperti keberuntungan orang lain. Ya, dia mungkin dalam kondisi yang mungkin kurang sempurna dan seterusnya, atau rupa kulit yang berbeda dan seterusnya, itu semua adalah ketetapan dari Allah SWT. Maka kita tidak boleh mencela. Ya. Yang kedua adalah an-niyahatu 'alal mayyit, yaitu meratapi kematian. Ya, jadi tidak boleh sama sekali. Maka kalau ada orang suka mencela orang, yang kedua dia suka meratapi kematian, maka ini tanda-tanda kekufuran dan ini adalah bentuk ketidaksabaran. Ya, apalagi di sini an-niyahatu 'alal mayyit. Meratapi kematian ini termasuk jenis perbuatan orang-orang yang tidak sabar. Ya. Harusnya tadi, misalkan ada keluarga yang meninggal, ya semua orang pasti akan sedih, kan gitu. Ditinggalkan oleh orang-orang yang kemudian dia sayangi, dia cintai, itu pasti sedih itu. Tetapi tidak mengantarkan kepada ratapan. Apa itu yang dimaksud ratapan? Ratapan adalah tidak bisa menerima takdir Allah dengan meninggalnya almarhumah itu. Boleh nggak kita bersedih? Boleh. Menangis boleh nggak? Boleh. Yang tidak boleh adalah meratapi. Meratapi ini tidak setuju dengan takdirnya Allah. Dia nyalah-nyalahkan. Ya Allah, kenapa saya yang harus mengalami seperti ini? Ya Allah, kenapa ibu saya? Kenapa bapak saya? Kenapa ini? Itu namanya nggak ridho. Orang-orang seperti ini tidak sabar. Orang-orang yang seperti ini tidak sabar. Dia tidak sabar dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi di saat kita ditakdirkan harus mengalami itu, maka kita harus tumbuhkan kesadaran diri kita, ini memang harus terjadi. Ya, ini terjadi dengan kuasanya Allah, izinnya Allah kan gitu. Dan mau tidak mau kita harus ridho. Harus ridho. Nggak ada pilihan lain. Kita kalau nggak ridho semakin dosa kita. Semakin dosa. Dan musibah itu akan semakin terasa sakit. Dan kita tidak akan bisa merubah takdir itu. Sia-sia semuanya itu. Tapi kalau kita kemudian bisa terima, kita bisa ridho, bahkan kita dapat pahala dan dapat ganti yang lebih lebih baik. Nah ini hal yang kemudian luar biasa. Ini bagaimana syariat kita mengajarkan hal ini kepada kita. Nah,
Tadi Bapak Ibu, kematian itu sudah ditetapkan. Ya, kematian itu sudah ditetapkan. Ya. Jadi berapa hari ini saya sering baca status tentang musibah itu tidak ada di kalender, Pak. Betul gitu ya. Jadi memang musibah itu nggak ada kalendernya, Pak. Kalau ada kalendernya enak gitu ya. Wah ini, eee, maka kalau di Jawa itu nggak bener, Pak. Ini hari geblaknya, hari sialnya itu nggak bener itu. Jadi seperti ngalenderi musibah. Nah itu nggak boleh. Jadi musibah ya terserah Allah itu yang menetapkan dan manusia nggak ada tahu. Manusia itu nggak tahu. Maka disitulah kenapa kita butuh belajar, butuh menanamkan kesadaran seperti ini, karena musibah tidak ada kalendernya. Ya. Kadang kita baru ngomong, belum selesai ngomong, datang musibahnya, ujiannya kan itu. Itu bisa saja seperti itu. Nah, ini hal yang kemudian harus harus kita sadari. Nah, kematian itu sudah Allah tetapkan. Di saat 4 bulan jabang bayi ada di rahim ibunya, datang malaikat. Dia meniupkan roh, menetapkan rizkinya, menetapkan umurnya. Si jabang bayi ini nanti umurnya berapa sudah ada. Bapak ibu umurnya berapa sudah ada catatannya. Ya, sudah ada catatannya semua itu. Dan setiap orang meninggal, dia tidak tahu kalau itu hari kematiannya. Nggak tahu. Ya. Jenengan hari kematiannya apa? Pas jenengan mau meninggal itu, jenengan nggak tahu ternyata ini hari kematianku. Kenapa? Allah mengatakan tidak ada satupun orang yang tahu kapan kita meninggal. Ya, artinya kita mau meninggalnya kapan, jam berapa kita nggak ada yang tahu. Ya. Itu Allah rahasiakan agar apa? Agar setiap kita siap kapanpun kematian itu datang. Dan kita harus siap kapanpun orang-orang di sekeliling kita dia meninggal. Kita harus siap itu. Ya, sehingga kematian itu harus disiapkan sepanjang sepanjang hidup kita. Kan gitu ya. Nah, maka di saat kemudian datangnya sebuah kematian itu maka dilarang dan itu termasuk dosa besar adalah meratapi kematian. Ya. Maka ingat Bapak Ibu sekalian, ini rambu-rambu dalam syariat. Nabi bersabda, "Ahbib ma syi'ta fa innaka mufaraqatun." Silahkan kalian mencintai siapapun, tapi ingat, engkau akan berpisah dengannya. Seorang istri begitu mencintai suaminya, nggak salah. Tapi harus disadari, suatu saat akan berpisah. Betul tidak Bapak Ibu? Ya, kita begitu sayangnya kepada anak-anak kita, tapi ingat ada kan namanya adanya perjumpaan mengharuskan adanya perpisahan. Di saat kita mencintai segala sesuatu, Bapak Ibu, maka disiapkan suatu saat saya akan berpisah. Harus seperti itu. Biar apa? Biar kita tidak jadi orang yang meratapi tadi. Karena sampai hari ini masih banyak orang-orang yang kemudian ngedrop luar biasa, dia tidak bisa menerima ditinggal orang-orang yang mereka kasihi. Akhirnya kemudian berlarut-larut dia dalam keadaan sedih, ya tidak bisa menerima takdir itu, ya malah justru kadang sakit, bahkan apa? Meninggal. Begitu, Pak. Banyak orang-orang yang saya lihat kadang suami istri begitu, Pak. Tidak salah, mencintai itu tidak salah. Tapi jangan sampai kemudian kita terjatuh ketidaksiapan di saat kita harus berpisah. Maka Nabi ingatkan, maka ahbib tasyita, silahkan Anda mencintai siapapun, silahkan, cintailah. Tapi ingat, akan ada waktunya perpisahan itu. Maka kita lihat banyak orang tadi, suami di saat istrinya sudah meninggal, berubah total kehidupannya. Artinya apa? Seakan-akan dia tidak, ya seakan-akan udah separuh nyawanya sudah hilang gitu. Kan gitu ya? Separuh nyawanya sudah hilang. Berubah kehidupannya, sikapnya berubah kan gitu. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan ketidaksiapan akan perpisahan. Nah, maka kecintaan yang begitu besar kalau tidak di manage dengan baik itu akan menimbulkan kesedihan yang sangat panjang. Ya, jadi begitu ya. Jadi orang yang begitu mencintai, dia akan begitu tersakiti dengan adanya perpisahan itu. Makanya silahkan pokoknya kita cintai segala sesuatunya proporsional saja. Kita ingat, kita berjumpa pasti akan berpisah. Tidak mungkin akan selama-lamanya itu. Nah ini, maka apa?
kematian itu tidak boleh diratapi karena itu menunjukkan ketidakridhoan dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya kita tidak ridho. Dan itu termasuk dosa besar. Maka dalam hadis, orang-orang yang meratapi kematian, kalau dia tidak bertobat, dia kelak dipakaikan dengan pakaian dari timah panas. Iya, timah panas itu. Itu dipakaikan nanti pada hari kiamat. Yaitu orang-orang yang meratapi kematian. Bahkan dalam riwayat dikatakan mayit itu diazab oleh Allah karena ratapan keluarganya. Jadi mayit itu diazab oleh Allah karena ratapan keluarganya. Maka keluarga kita yang meninggal itu tidak membutuhkan ratapan kita, tidak membutuhkan ratapan kita. Ya, yang dibutuhkan apa? Doa-doa kita, doa-doa kita, kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan diteruskan lagi kan itu biar terus menjadi jariah kebaikan, bukan ratapannya. Bahkan ratapan tadi bisa menjadi sebab justru dia mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama pun Bapak Ibu sekalian, para ulama itu menganjurkan kalau bisa takziah itu tidak lebih dari 3 hari. Jadi kalau sudah 3 hari sebenarnya tidak perlu takziah lagi. Kenapa? Biar dia itu segera melupakan kesedihannya. Ya, jadi dia bisa namanya bisa cepat move on tadi. Dia bisa cepat menata diri, memperbaiki dan mempersiapkan masa depannya. Jangan sampai orang itu terpuruk terus. Sebab kalau selalu takziah orang ini jadi teringat terus. Jadi nggak bisa melupakan musibah-musibah itu. Nah, dalam Islam, musibah itu semakin baik, semakin cepat dilupakan. Jangan kita terus dalam keterpurukan, jangan. Karena keterpurukan kita menunjukkan ketidakridhaan kita terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah biar dia kalau sudah 3 hari sudah biarkan. Biar dia menata lagi kehidupannya, memperbaiki kemudian mempersiapkan masa depan. Jangan diingatkan lagi musibah itu, jangan diingatkan lagi musibah itu karena nanti itu bisa menjadikan dia selalu sedih terus. Nah, ini diantara yang dianjurkan oleh para ulama. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ada hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, Nabi bersabda, "Laisa minna man darabal khudud ya wa syaqqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah." Bukan golongan kami, ya, bukan golongan kami. Siapa itu? Pertama orang-orang yang memukul-mukul pipinya. Jadi kalau orang jahiliyah Bapak Ibu, misalkan keluarganya meninggal, dia itu pukul-pukul pipinya itu. Sebagai apa? Sebagai bentuk tidak ridhonya. Ya, betul-betul tidak ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Atau dia apa? Wasyaqul juyub. Ya, ataupun dia itu eh dirobek-robek saku bajunya. Ya, dia marah, bajunya dirobek-robek kan gitu. Sebagai apa? Sebagai pelampiasan atas ketidakterimaan dengan takdir tersebut. Begitu juga dakwah orang-orang yang da'a bidakwal jahiliyah. Orang-orang yang dia menyeru dengan seruan jahiliyah. Ya, seruan-seruan jahiliyah adalah biasanya panggilan-panggilan yang menjelekan, dia menghina, atau ajakan-ajakan yang negatif, ya, dan seterusnya itu. Seruan-seruan perpecahan misalkan ya, adu domba, provokatif, itu cuma dilarang dalam Islam. Nah, maka ini Nabi sampai mengatakan laisa minna, bukan golongan umat kami. Ya, bukan golongan umat Islam. Kalau masih melakukan perilaku-perilaku yang seperti itu. Maka ini harus betul-betul apa? Betul-betul harus dihindari. Ya, dihindari. Jadi betul-betul kita harus mempersiapkan bagaimana kita ridho dengan seluruh perjalanan kehidupan yang akan kita alami dan kita bisa ridho dengan perjalanan yang sudah kita lewati. Sudah kita itu kita hanya harus bisa menerima dengan baik apa yang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam meriwayatkan hadis ya, menyampaikan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik. Beliau bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdihil khaira" ya, "ajjalalahu al-uqubah fid dunya." Kalau Allah menginginkan seorang hamba itu dalam kebaikan, kebaikan akhirat maksudnya adalah ajjalalahu al-uqubah fid dunya. Maka ciri-cirinya dia sering diuji di dunia. Jadi orang itu kalau di akhiratnya mau baik, Pak Bu, di akhiratnya dia akan selamat, di akhiratnya dia akan bahagia,
ciri-cirinya di dunia sering menderita, sering menderita, sering kena musibah, banyak ujian. Kenapa? Balasan di akhiratnya disegerakan. Jadi dia meninggal kelak sudah bersih. Kenapa? Karena memang salah satu fungsi musibah adalah menghapus dosa-dosa. Dengan syarat apa? Dengan syarat orang yang diuji ridho. Kan gitu ya. Jadi kalau orang itu diuji ridho, ya sudah dosa-dosa diampuni oleh Allah. Sehingga apa? Di saat dia meninggal, dia sudah tidak membawa dosa lagi. Ya, maka orang-orang seperti ini di dunia akan banyak ujian, diuji ini dan itu, tapi di akhirat dia sudah bersih. Dan sebaliknya, waman arada bi abdihi syarr, barang siapa yang Allah inginkan seorang hamba mendapatkan keburukannya di akhirat, maka apa? Dikatakan di sini amsaka anhu bidzanbihi. Maka orang ini dosanya itu nggak dibalas-balas, Pak. Ada berbuat maksiat salah apapun dibiarkan sama Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi bebas dia mau melakukan apa saja sesuka dia, itu aman-aman saja itu, ya. Tetapi apa? Itu disempurnakan balasannya kelak di akhirat. Nauzubillah. Kalau dibalas di akhirat itu waktunya, bayangkan Pak, kalau dicatat sehari, sehari di sana 1000 tahun misalnya. Ya. Kalau di sana namanya kita berbicara api, panasnya api neraka 70 kali panasnya api dunia. Maka orang yang kemudian di dunianya dia mulus saja, nggak ada cobaan, hidupnya enak terus, ini malah bahaya. Malah bahaya. Kenapa? Nanti balasan di akhiratnya lebih mengerikan. Lebih mengerikan. Kalau di dunia, Bapak Ibu sekalian, segala sesuatu di dunia ada batasnya. Orang misalkan diuji sakit, sakit itu ada batasnya. Kalau dia udah pingsan, udah nggak ngerasa sakit lagi. Orang itu sengsara, hidupnya menderita, sudah mati, selesai lah. Tapi di akhirat nggak ada matinya, masalahnya di situ. Sakitnya nggak ada pingsannya orang itu. Kulitnya dibakar, habis tumbuh lagi, bakar lagi, habis tumbuh lagi, terus nggak ada selesainya. Sehingga apa? Balasan di akhirat itu dikatakan dengan syadidul iqab. Allah itu kalau menyiksa itu begitu keras. Karena memang nggak ada batasannya. Kalau di dunia ada batasannya. Ya, dulu Imam Ahmad di saat mau dicambuk oleh penguasa, ya karena tidak sejalan dengan keinginan penguasa, mau dicambuk berapa puluh kali gitu. Wah, dia sudah takut sekali. Kenapa? Karena bekas cambukan-cambukan kemarin saja itu belum hilang. Cambuk pakai rantai itu. Tapi ada teman yang di penjara. Dia cuma mengatakan, baik Imam, gak usah khawatir. Dicambuk berapapun, yang terasa cuma 3 kali cambukan. Kenapa? Kalau sudah keempat, paling kamu udah pingsan, nggak ngerasa lagi. Gitu. Betul tidak, Pak? Misalnya dicambuk 20 kali. Kalau udah 3 kali, udah nggak kerasa itu. Kenapa? Sudah pingsan itu penting. Ya mau dicambukin seperti itu nggak. Artinya Pak, sakit ya di dunia itu ada batasnya. Susahnya orang dunia itu ada batasnya. Tapi kalau balasan itu di akhirat, itu nggak ada batasnya. Waktunya kapan nggak ada batasnya. Mau nunggu. Kalau di dunia kita masih bisa nunggu. Oh ini malam, kita bisa nunggu besok pagi. Di sana nggak ada Pak. Gelap, gelap selamanya, terang, terang selamanya. Ya. Itu lama sekali di sana. Dan tadi orang mau disiksa, wah dia berharap pingsan, nggak ada pingsannya itu Pak. Ya kalau pingsan kan kita bisa lupa kan ya, bisa nggak ngerasa. Nah di sana nggak ada pingsannya. Nah maka tadi, kalau seseorang itu justru hidupnya di dunia mulus, nggak ada ujian, nggak ada ini, itu malah bahaya sekali. Artinya selama orang itu Pak, orang itu maksiat, artinya dia tidak taat kepada Allah, terus nggak pernah diuji oleh Allah, hidupnya enak. Nah ini yang bahaya, bahaya sekali. Ya, kenapa? Nabi katakan hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah, karena itu akan disempurnakan balasannya pada hari kiamat. Nauzubillah. Sehingga dalam hadis lain juga dikatakan jika idza ahabballahu abdan, kalau Allah itu mencintai seorang hamba, ciri-cirinya Pak, ibtalahu. Orang itu sering diuji. Ya, jadi di sini kita harus melihat
bukan melihat sakitnya, Pak Bu ya. Kita diuji Allah, jangan sekedar melihat sakitnya, tapi lihatlah hikmah di balik itu. Berarti kalau kita sering diuji, berarti kita sering diperhatikan oleh Allah. Diingatkan lagi, diingatkan lagi. Itulah kasih sayang Allah. Coba orang kalau yang apapun dibiarkan sama Allah, berarti memang sudah nggak diurus sama kali sama Allah. Tetapi tetap saja kita tidak boleh mengharap ujian. Nggak boleh kita itu. Walaupun ujian musibah itu hikmah dan kebaikannya banyak, tapi kita tidak boleh meminta ujian. Nggak boleh. Ya, artinya ujian itu kita harus lihat dari kalau ujian itu datang berarti itu sebagai bentuk kasih sayang Allah SWT. Allah mencintai hamba, Allah akan uji orang itu kan gitu. Allah akan bersihkan dosa-dosanya dan kelak dia berjumpa dengan Allah sudah tidak membawa dosa lagi. Ya. Maka di saat kita diuji, ya kita minta kekuatan. Ya, minta kepada Allah, ya Allah berikan kekuatan, kesabaran dalam menjalani ujian ini. Udah gitu aja sudah. Ya. Kenapa? Karena kita ingin kebaikan di akhirat kelak itu. Sehingga Bapak Ibu sekalian, ujian ini jangan menjadikan kita terpuruk, malah semakin putus asa, ya, enggak semangat ibadah lagi, semangat berdoa lagi kepada Allah. Nah, itu keterpurukan yang itu negatif itu. Justru apa kita akan melihat ujian-ujian inilah sebagai bentuk perhatian dari Allah SWT. Orang tua kalau anaknya dibiarkan saja apa-apa dibiarkan itu masalah itu. Kasihan masa depannya anak. Tapi anak yang dididik dengan baik maka ada teguran, ada hukuman kan gitu. Kenapa? Karena anak itu perlu dididik, perlu diarahkan, perlu diingatkan. Dan kadang setiap anak itu dosisnya beda-beda, Pak, ya. Ada yang cuman dipandang saja dia udah takut kan gitu. Tapi ada yang harus dicubit kan gitu, harus diancam, itu nggak ada masalah. Kenapa? Karena sebagai bentuk pendidikan tadi. Seorang hamba pun begitu, Pak. Seorang hamba diingatkan oleh Allah ya macam-macam. Ada tegur sedikit dia sadar, dia tobat. Tapi ada yang gablek, Pak. Gablek diuji, sudah sakit, sudah begini, tetap saja. Udah tinggal sadar-sadar gitu. Ya kalau udah seperti itu mau diuji apa lagi coba itu. Kan gitu. Jadi ya kalau bisa kita, Bapak, kalau bisa kita itu jangan sampai datang ujian besar baru kita kembali kepada Allah. Artinya sekecil apapun ujian itu adalah sadari ini adalah pengingat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini teguran dari Allah. Kita berarti betul-betul diperhatikan oleh Allah SWT. Berarti apa? Kembali lagi kita kepada Allah. Kembali lagi kita jujur, kita mengakui kesalahan kita jujur mengakui kekurangan kita minta diampuni oleh Allah SWT. Itu yang bisa kita lakukan seperti itu. Nah, begitu juga Nabi SAW beliau pernah bersabda, "Inna atau malajaza ma itu bala." Namanya besarnya balasan sesuai dengan ujiannya, Pak. Ya. Jadi kalau kita diuji besar berarti pahalanya juga besar. Ya, jadi kita melihat sisi itunya. Nah, mungkin ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sangat berharap Allah berikan kesabaran dalam kita menghadapi berbagai ujian dalam kehidupan ini. Semoga ya kelak kita dikumpulkan di akhirat bersama orang-orang yang sabar. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.